Halo geng, selamat datang di channel gue. Kita ngebahas tentang berbagai macam jenis mainan. Apapun mainannya kita bahas di sini. Dan di video kali ini gue mau bahas ini nih, salah satu koleksi gue juga. Ini semua rata-rata koleksi gue banget ya. Nih koleksi gue. Ini dari keluaran Tomica, Tomica Kuji 8 ya. Tomica Kuji 8. Coca-Cola Art Collection. Nah, kita akan bahas ini nih. Jadi, kita mulai aja kali ya. Oke, kita mulai dari ngebahas atau nge-review packagingnya dulu ya. Ini packagingnya kayak gini nih. Packaging Tomica Kuji Coca-Cola Art Collection. Nih, ada tulisan men. Tuh kan gede. Coca-Cola Art Collection. Tomica Kuji 8 tuh, Tomica Kuji 8, ada tulisannya 8, mungkin ada 8 seri ya, dan ini yang nomor 8. Dan kita lihat detail-detailnya ya. Oke, packagingnya warnanya merah gini, khasnya dari Coca-Cola. Di kirinya ini ada logo Tomica, ada tadi tulisan tadi Tomica, ada Coca-Cola Art Collection Tomica Kuji 8, dan tulisan bahasa Jepangnya juga. Di kanan atas ada logo Tommy, logo tab Tommy. Di sini nunjukin mungkin Kuji 8 ya. Di bawah ini logo tab dari Coca-Cola brandnya. Dan ini nomor 6. Nunjukin bahwa ini varian nomor 6 dari ada kalau nggak salah 12 diecast dalam satu box gedenya. Random nih. Ini bisa disebut juga blind box atau mungkin kalau Jepang lebih familiar dengan sebutannya trading figures. Jadi kalau beli random gini sama dapatnya bisa ditukar-tukar. Gitu kali ya. Kalau umumnya gue tahu ya kalau dari si blind box ini ya kalau di Jepang. Oke, tampilan depannya seperti ini. Tampilan yang sisi yang ini nunjukin ada license dari Coca-Cola, Coke dan selanjutnya. Dan ini material bahannya yang ABS, PS, PP, ABS juga. Pokoknya ini material dari plastik sama metal-metalnya lah ya. Ada logo Coca-Cola bahwa nunjukin ini official, bukan tembakan. Dan bahasa Jepang lainnya. Di sisi belakang ada Tommy juga gede, sama istilahnya nih call center kali ya, call center. Ada barcode, dan ini ST06. Ini buat tunjukin bahwa ini rilisnya 2006. Ya, 2006. Oke, di sisi lain tulisan ini bahasa Jepang, gua nggak ngerti. Ini Tomica, gua tahu ini tulisan Tomica nomor 6. Di sini juga sama Tomica nomor 6. Nah, gitu aja dari si packagingnya atau si boxnya. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke, kita mulai dalamnya. Kita buka. Iya, ini dia. Yes, dapat apa nih? Ini dapat, kita pisahin dulu plastiknya juga. Kita dapat apa ini? Isuzu Elf ya, Isuzu Elf ya. Harusnya tanpa gue harus lihat bawahnya ya. Takut salah men. Oke nih, Isuzu Elf Mobile Delivery Coca-Cola. Ini ceritanya botol-botolnya. Tuh tampilan kayak gini. First impression ya. Keren ya. Cakep. Ini masih ini campaign jadul banget nih. Yang masih pakai Santa Claus nih. Tahun-tahun 90-an kayaknya. Apa tahun 2000-an awal. Kayak gini. Oke, kita bahas aja detail dari diecast-nya. Kita mulai sekarang. Oke, kita dari tampak samping dulu deh. Tampak samping, sisi sebelah kiri. Ya tadi nih. Ini ada ada campaign-nya. Ada poster campaign yang di mobil. Masih pakai yang Santa Claus. Ini apa nih? Siapa nih? Mungkin anak kecil kali ya. Nggak tahu, lagi buka kulkas ini. Di sisi yang sebelah sini, nggak tahu nih indikator apa. Mungkin yang berhubungan sama storage atau apapun lah ya. Gue nggak tahu. Langsung ini tempat aki nih kalau nggak salah. Dan ini bannya
Ini udah agak tua nih, udah agak hitam-hitam dikit nih, tuh udah agak gelap nih peleknya. Sisi depannya nggak ada brand sama sekali, polos merah doang. Detailnya masih satu warna aja si ini nih, pegangan pintunya, handle pintunya. Udah agak merintis sedikit ya. Oke, ini tampak sampingnya. Dan ini kelihatan tonjolan-tonjolan, mungkin dari botol-botolnya nih ya. Botolnya gede banget ya, segede-gede gini. Biarkanlah ya. Oke, sekarang tampak depan. Untuk tampak depan, udah kelihatan kayak truk-truk yang ada di sini juga ya. Isuzu Elf, tuh kan. Isuzu Elf. Ada logo Coca-Colanya gede di depan. Ini buat headlampnya sama lampu kecilnya dicat doang nih, dicat silver. Ya sayang banget ya, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin harganya kali ya, pengaruh dari production cost-nya. Kalau pakai Mika cakep nih. Terus ini bumpernya hitam doang, polos, nggak ada detail-detail yang berarti, nggak ada plat nomornya, bodongan doang. Kalau kita lihat dari sini, setir kanan. Bisa di Indonesia dong ini. Ini atasnya putih, bawahnya merah. Kurasa cuma itu doang. Cakep sih, lumayan cakep. Sisi sebelah sini, sama kayak tadi, mirroring secara detail-detail. Cuman secara hanya bedanya di ini nih, di apa namanya, panel boardnya, panel campaign boardnya si Santa Claus-nya beda. Ini lagi megang botol gini nih. Tulisannya somebody knew I was coming, boys. Sotoy banget. Ya, tampilan seperti ini. Untuk ban, kayaknya ada pengaruhnya gitu, udah agak gelap juga nih. Udah agak lama sih, 2006. Sisi belakang polos begini aja, nggak ada apa-apa. Dan di sini ada titik-titik satu nih. Kenapa titik-titik satu ya? Untuk detail-detail lampu belakang nggak ada sama sekali, semua jadi satu. Ini plastik doang, nggak ada detail lampu apa namanya, lampu rem atau lampu sen sama sekali, sayang banget sih. Ini juga polos, nggak ada logo atau apapun. Untuk tapak atas, ya begini aja, buat nunjukin dong. Kalau dari samping, kalau ini banyak botol, tapi kalau dari atas ya begini aja flat, nggak ada apa-apanya. Ya kurang lebih seperti ini. Kita lihat bawahnya. Oke, nah ini tadi yang gue lihat dari pertama nih, Tomica 2001 atau Tommy. Ini artinya cetakan 2001 nih. Udah banyak nih artinya dari 2001 berbagai macam jenis Elf ini. Ini Isuzu Elf nomor 63. Oh, kalau ada packagingnya yang biasanya yang kotak regular ya, kotak merah atau kotak putih merah itu, artinya nomornya 63, men. Oke, yang ini made in China. Skalanya 1:66. 68, sorry. Mata gue seliwer. Ya, kalau 164 keren banget nih. Ini agak lebih kecil dari 164. Untuk roda lancar. Ada PR nggak ya? Oh, ada PR-nya dikit. Memang nggak ada PR-nya nih. Ini cuman agak jauh aja nih pegangannya nih. Tidak ada PR, tapi lancar. Ya, lancar. Secara tampilan sih keren ya, maksudnya klasik banget. Ada mobil Coca-Cola dan karena dia Isuzu Elf, jadi kita familiar banget karena kita bisa menemukan ini juga di jalan-jalan di Indonesia Raya ini. Jadi feelsnya kayak, gue paham banget ya mobilnya nih, gue tahu banget mobilnya. Jadi lebih ada engage-nya, ada engage-nya gitu. Secara overall menurut gue sih cakep ya. Mungkin nggak detail-detail banget. Tapi yang uniknya dari seri Kuji ini adalah sebenarnya karena blind box ya. Jadi kita nggak tahu apa yang kita dapat. Kecuali belinya satu set. Tapi kalau belinya cuma satu-satu, kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Jujur gue sih suka mobil truk-truk kayak gini ya. Truk-truk mid size. Ya, kayak gini. Karena ya tadi, familiar banget sama yang ada di Indonesia. Dan kalau buat di set, diorama gitu, kayak diorama minimarket, ini cakep banget sih, bisa disandingin di situ, jadi seolah-olah lagi nyetok barang. Oke, gengs, itu aja kita review singkat, padat dan seadanya dari koleksi-koleksi gue yang gue bongkar-bongkar sendiri, dan ternyata gue punya ginian juga, gue lupa, gue nggak tahu, gue nggak ingat gue punya semua 12-12 nya atau cuma beberapa aja.
Karena gue nyimpennya juga ternyata pisahan sih, satu biji gitu. Oke guys, kalau lu suka review-review yang seperti ini, bolehlah di like, di subscribe, sama di share. Biar tambah semangat nih bikin-bikin videonya. Oke, kalau gitu aja deh. Thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.